Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi arsyadi umrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan berbicara tentang beriman kepada Rasul dan berapa jumlahnya para Rasul itu. Saudara sekalian, pertemuan yang lalu dijelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Seorang mukallaf wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah turunkan kitab suci ke muka bumi. Itu benar adanya. Malam hari ini kita membahas tentang Rasul, bahwa kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari kita keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, keyakinan yang kuat dan teguh bahwa Rasul itu benar adanya. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan pada bagian ini, di antaranya Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nabi dan rasul yang banyak, di mana Rasul itu diutus oleh Allah kepada manusia sebagai rahmat besar dari Allah, anugerah kurnia dari Allah, bukan kewajiban. Sebab tidak ada yang wajib bagi Allah secara akli, hanya secara syar'i saja. Rasul itu, saudara, adalah manusia, laki-laki, merdeka, diberikan wahyu syarat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sementara Nabi adalah manusia, laki-laki, merdeka, diberikan wahyu, namun tidak disuruh tabligh. Sehingga kalau dikata Rasul sudah pasti Nabi, kalau dikata Nabi belum tentu Rasul.
Rasul itu kewajibannya tabligh. Arti tabligh menyampaikan hal-hal yang wajib disampaikan kepada umat manusia, memberi motivasi, kabar gembira dengan surga bagi siapa yang beriman, beramal soleh, dan memberi warning, kabar takut tentang neraka dan murkanya Allah bagi siapapun yang mendurhakai perintah Allah. Rasul itu, saudara, menjelaskan kepada kita manusia dan jin tentang kebutuhan-kebutuhan dunia, agama dan akhirat kita. Bagaimana seyogianya manusia kudu hidup di alam dunia, bagaimana supaya manusia selamat di kubur bahkan sampai akhirat. Rasul ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia menyampaikan misi ketuhanan, menyampaikan tentang kubur dan akhirat, menyampaikan cara bersyukur kepada Allah, ada kalanya ada yang membangkang. Maka Rasul diberikanlah oleh Allah sokongan mukjizat yang dulu pernah dijabarkan perkara luar biasa itu macam-macam, tapi kalau buat Rasul namanya mukjizat. Di mana Rasul itu mula-mulanya Nabi Adam alaihi salam dan ditutup oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far yang makamnya di Mesir 200 meter dari makam Imam Syafi'i, di dalam aqidah At-Tahawiyahnya beliau menyatakan, fakullu da'wati nubuwatin ba'da nubuwatihi faghayyun wa dhalal. Setiap pengakuan jadi nabi sesudah ditutup dengan Nabi Muhammad, maka itu adalah sesat, menyesatkan, keliru, tidak perlu untuk diikuti yang ngaku-ngaku jadi nabi sesudah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penutup. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala andai tidak mengutus Rasul, tidak mengapa, kita wajib bersyukur kepada Allah dengan akal yang Allah berikan. Namun secara syarak kita butuh kepada Rasul, laksana kita butuh pada oksigen. Kenapa? Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Maka Rasul diutus menjadi sampel manusia yang patuh supaya kita bisa mengikuti, supaya kita bisa menteladani, supaya kita bisa mencontoh bila ada hal ikhwal menimpa kepada kita.
Kita difitnah, Rasul pun difitnah. Kita mendapat cobaan, Rasul pun dapat cobaan. Kita sakit, Rasul sakit. Bagaimana cara menghadapinya? Ini semuanya ada pada Rasul. Maka Rasul menjadi sampel kepatuhan hamba kepada Allah. Inilah pentingnya kita beriman kepada Rasul yang membawa misi risalah, messenger of Allah. Dia misi risalah. Karena itu saudara, orang yang mukallaf wajib percaya bahwa Rasul itu benar-benar ada. Dan Rasul itu manusia. Yang umumnya ada pada manusia, ada pada Rasul. Sebagai sifat jaiz namanya a'rad basyariyah. Kecuali hal-hal yang bakal mengurangi martabat saja. Rasul perlu makan, minum, tidur, menikah, kadang sakit, seterusnya. Kita wajib beriman, kita wajib membela Rasul. Arti membela, kita menolong agama yang Rasul sampaikan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Pun kalau kita tidak bisa menjadi lampu mercusuar yang bisa menyinari berbagai wilayah, paling tidak sebagai muslim yang beriman kepada Rasul, paling tidak menjadi lilin yang bisa menyinari sekeliling anak bininya. Kita tidak disuruh menjadi kiai, tapi kita disuruh menjadi da'i. Ud'u ila sabili rabbik, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kita disuruh tabligh, menyampaikan kebenaran minimal kepada keluarga, syukur-syukur kepada orang lain. Dakwah tugas kita bersama sebagai melanjutkan apa yang dilakukan oleh para rasul. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, yang menunjukkan kebaikan, kebenaran percis seperti yang mengerjakannya dapat nilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menteladani Rasul. Kita wajib mengikuti Rasul. Dan satu-satunya jalan keselamatan dari murka dan adabnya Allah tak lain dan tak bukan kudu mengikuti Rasul. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman seorang kamu sebelum seleranya, hawa nafsunya mengikuti ajaran yang aku datang membawanya. Kita kudu bertauhid yang benar, kita kudu beribadah yang benar, dan kita kudu bermuamalah dengan sesama, dengan alam semesta, dengan dunia, dengan Allah secara benar. Ini makna beriman kepada Rasul. Kajian kita malam hari ini, berapa jumlahnya para Rasul itu? Kata Syekh Nawawi, tatimmatun. Ini penyempurna uraian. Qad akhraja Ibnu Hibban fi sahih. Imam Ibnu Hibban, seorang muhaddis, di dalam kitab sahihnya, namanya Sahih Ibnu Hibban, meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Abu Dar Al-Ghifari
Dan banyak juga sahabat bertanya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adil anbiya. Rasulullah ditanya, berapa sih percisnya jumlah nabi yang Allah utus di muka bumi ini? Ketika ditanya Rasulullah, saudara, beliau menjawab 124.000 orang nabi. 124.000 orang nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlahnya 124.000 orang. Dari 124.000 itu yang jadi Rasul 313. Dalam satu riwayat 315. Riwayatnya sahih. Tuh, kan begitu. 313. 313. Yang nyalon 3, yang nyapres 3, yang jadi 1. 313. 313. Dalam satu riwayat 315. Dalam riwayat yang lain Nabi ditanya berapa jumlah para nabi. Nabi jawab 224.000. Selisih berapa? 100.000? 100.000. Selisih. Dua riwayat disingkat. Ada yang bilang dalam satu riwayat sahih 124.000 orang nabi. Ada riwayat 224.000 orang. Bagaimana ini? Kata Syekh Nawawi, andai kita taslim, menerima, mengakui, mengikuti kesohihan hadis ini, tetap saja tidak bisa kita bilang kata pasti segitu. Karena hadis ini masuk kategori hadis ahad, bukan hadis mutawatir, meski sahih. Sehingga dalam pandangan yang paling kuat daripada ulama-ulama aswaja, apa naswaja? Anis wajib jadi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Yang terbaik kita tidak menyebut angka. Yang muktamad dalam pandangan ulama ahlus sunnah wal jamaah, ketika ditanya berapa jumlah para nabi, jawaban yang paling baik banyak. Kita berapa jumlah para nabi? Banyak. Itu jawaban yang terbaik. Banyaknya berapa? Banyak. Yang terbaik tidak menyebut angka. Sebab ada yang 124.000 riwayatnya, ada yang 224.000. Kenapa tidak perlu menyebutkan angka pasti? Khawatir
Kalau kita bilang 124.000, bila yang benar adalah 224.000, ada yang lolos. Nabi Allah kita kata bukan nabi. Begitu. Bila kita kata 224.000, bila yang benar 124.000, ada yang masuk nabi, tidak kita masukkan. Begitu. Jadi tidak aman bila menyebutkan 224.000 bisa masuk yang bukan nabi. Bila menyebutkan 124.000 bisa lolos keluar yang nabi kita kata bukan nabi. Kan hadisnya sahih, riwayatnya macam-macam. Sementara mengambil letterlek apa adanya yang eksplisit itu 124.000 ini, kalau menyoroti Al-Quran sebagai sumber utama, ada ayat bunyinya minhum man lam naqsus alaik. Ada di antara Rasul yang aku tidak ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad. Berarti banyak. Udah banyak aja. Wong ada yang diceritakan yang Nabi bilang 124.000, ada yang Allah gak ceritakan, kan banyak. Jadi yang lebih aman kalau ditanya berapa jumlah para nabi, jawabannya banyak. Percisnya berapa? Jawabannya banyak. Ini yang lebih aman, tanpa menyebut bilangan pasti, meski ada riwayat yang sahih. Sebab apa? Untuk kita tahu jumlah bilangan tidak wajib. Yang diwajibkan adalah kita wajib beriman kepada para rasul. Kita wajib mempercayai Rasul bahwa memiliki sifatnya siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Kita wajib menteladani Rasul. Kita wajib meyakini satu-satunya jalan menuju keselamatan, tidak boleh keluar dari jalannya Rasul. Adapun bilangan percisnya berapa, ini tidak wajib. Sehingga bila mana Al-Quran menyebutkan nama, maka wajib kita tahu namanya. Maka Rasul yang kita wajib tahu jumlahnya 25, diabadikan di dalam Al-Quran yang 25 ini. Orang kita sebut Nabi 25. Dari Nabi Adam sampai ujungnya Nabi kita Muhammad SAW, namanya ada abadi. Kalau ini yang 25 kita kudu tahu. Adapun Nabi dari 124.000 tuh, kalau kita pakai riwayat itu, di luar 25, maka kita wajib tahunya secara global saja. Pokoknya Nabi itu jumlahnya banyak. Wong ada Nabi namanya Nabi Syis, putra Adam alaihissalam. Ada Nabi namanya Nabi Daniel, orang kita sebut Daniel, banyak orang kita Daniel. Ada Nabi namanya Nabi Jirjis, orang barat nyebutnya Jos, menghidupin orang mati 700. Banyak Nabi, banyak banget. Jadi yang disebutkan secara terperinci kita wajib tahu secara terperinci. Kalau disebutkan secara global kita wajib tahu secara global. Dari semua rasul
Semua nabi terbagi dua. Ada yang bangsa Arab, ada yang non Arab, namanya ajam. Kita suka baca tuh kalau penutup ta'lim, lil urbi wal a'jami. Yang bangsa Arab ada berapa? Ada 5. Selebihnya non Arab. Kita perlu tahu tuh, 5 doang yang bangsa Arab. Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ismail, bangsa Arab. Dan kelima tertingginya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab. Atas doa Nabi Ibrahim, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Rabb, setelah Ka'bah dibangun, direnov, setelah banjir besar Nabi Nuh, Tuhan utus fihim, di tengah-tengah bangsa Arab, dari bangsa Arab, di tengah-tengah bangsa Arab nih, seorang Rasul dari bangsa ini juga. Maka Nabi itu bangsa Arab. Selebihnya non Arab. Sulaiman, orang sana nyebut Solomon. Daud, orang sana nyebut David. Kadang ikut-ikutan juga orang Betawi namanya David. Begitu, David Halik, David Solomon, begitu. Gitu. Ada juga Sulaiman Daud, 2 jadi 1 orang. Begitu. Gitu. Emang ada? Oh, ada. Dari semua, jadi nabi paling tingginya makhluk Allah, disaring jadi rasul. Rasul ini disaring, yang tertinggi, yang namanya diabadikan dalam Al-Quran jumlahnya 25. Dari 25 disaring lagi untuk yang topnya, jumlahnya 5, pangkatnya ulul azmi. Ulul azmi itu memiliki ketabahan, kesabaran yang kuat, sabar banget. Ulul azmi jumlahnya yang ulul azmi, kata Syekh Nawawi, menurut Imam Ibnu Atiyah dan banyak ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, 5 orang. 5 orang. Susunannya Nabi Muhammad tertingginya 2, Nabi Ibrahim 3, Nabi Musa 4, Nabi Isa 5, Nabi Nuh. Urutannya kudu begini nih. Urutannya disingkat biar gampang, mimin. Biar gampang, singkatannya mimin. Kalau amin, nah itu singkatan nomor 1. Mimin, mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Biar gampang hafalnya, biar gampang. Mimin ya, biar gampang. Yang sabarnya tinggi, tersabar Nabi kita Muhammad. Kata ulama dalam gubahan syairnya, isbir likulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi fa idza tusibka musibatun tusji biha fadhkur musabaka bin Nabi Muhammadi. Bila Anda mendapat musibah yang menyayat hati, bandingkan musibah Anda dengan musibah yang menimpa Nabi Muhammad.
nggak ada apa-apanya. Sabar aja lah, tegar. Musibah sementara, dunia aja sementara. Jangan dikata abadilah. Begitu, jangan begitu. Kalau teman kita, gue sering stres. Kalau gue stres main ke rumah teman saya. Alhamdulillah, berapa bulan ini saya nggak main. Emang kenapa? Teman saya udah stres. Ya. Nggak jadi. Sabar, sabar. Namun menurut tokoh Mu'tazilah, di antaranya Imam Zamakhsyari yang punya kitab Tafsir Al-Kasyaf, 10 ulul azmi itu, 10. Ke-6 Dawud, ke-7 Ayyub, ke-8 Yakub, ke-9 Yusuf, ke-10 Ishaq. 10 Ishaq. Kenapa Ishaq disebut? Mu'tazilah mengata yang dikorban oleh Nabi Ibrahim adalah Ishaq. Kata Ahlussunnah keliru. Yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail. Mu'tazilah mengikuti pendapat Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani mengata bukan Ismail, tapi Isa. Orang kejadiannya di Arab, dipotongnya aja di Jamarot, di Mina. Ishak mau adanya juga di Syam. Begitu Nabi Ismail. Ini kan rebutan dari ibu Sarah apa ibu Hajar, begitu. Walaupun bin Ibrahim dua-duanya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah bilang yang disembelih Nabi Ismail. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ghulamin halif itu Nabi Ismail. Sebab ini arafil manam ani adbahu fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lalu apa bahasanya mereka? Ada 3 bahasa yang dipakai. 3 bahasa untuk hukum, tapi kitab suci ini 4. Sehingga bahasa itu totalnya 4. Kata saya Nabi 3. Karena ini menjadi sandaran hukum. Kitab suci yang jadi sandaran hukum 3. Tapi kitab suci yang isinya nasihat 4. Gitu. Pertama, bahasa Suryani. Bahasa Suryani. Ini umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Ini bahasanya Suryani. Kedua, bahasa Ibrani. Orang sebut Hebrew. Bahasa Ibrani. Ibrani itu Tuhan El Tuhan, bahasa Ibrani. Ada gereja Immanuel, iman kepada Tuhan. Begitu. Betel, rumah Tuhan. El, begitu. Eli, Tuhan. Eli, itu bahasa Ibrani. Dalam Injil Matius itu Eli lama sabaktani. Begitu. Yudas ngomong waktu disalib. Yudas, Eli lama sabaktani. El, bahasa Ibrani. Begitu, Ibrani. Kemudian ada bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi Muhammad, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ismail. Bahasanya Arab. Kitab suci ini 4 bahasa. Taurat Ibrani, Zabur Kibti, Egypt Mesir, Kibti.
bahasanya. Injil Suryani, Quran Arab. Ini bahasa dan tertingginya bahasa ya bahasa Arab, udah paling tinggi, enak dan enggak kebalik-balik, bahasanya apa adanya. Orang Inggris hitam belacak, dibacanya black, nah, tulisannya lain, bacanya lain. Arab enggak, apa adanya. Begitu masa begitu. Bahasa Arab apa adanya, bahasa paling indah. Dan bahasa Arab bahasa sampai surga, bahasanya bahasa Arab. Itu begitu saudara. Dan kita butuh kepada Rasul untuk bimbingan menuju kepada bagaimana cara berterima kasih kepada Allah, bagaimana cara berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan pepohonan, bagaimana menghadapi cobaan, semuanya ada pada para Rasul. Maka kita butuh sama Rasul dan kita kudu beriman kepada Rasul. Segini aja ngaji kita, dan minta izin, nggak ada tanya jawab ya. Ada yang nanya, waduh iya saya tadinya mau pere, habis pere ada orang nuju hari jam 9 saya kudu nasihat.